Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Risma Aulia dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisor berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervisi artinya pengawasan. Kata tersebut muncul kata supervisor yang artinya pengawas atau pengamat. Supervisi di bidang pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak yang berkompeten kepada guru-guru dan kepada personalia sekolah yang langsung menangani belajar siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Selanjutnya, supervisi pendidikan ada dua macam, yaitu satu, supervisi akademis adalah kegiatan pembimbingan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Yang kedua, supervisi administrasi, yaitu pada pelaksanaannya hanya difokuskan pada penampilan mengajar guru yang meliputi aspek kemampuan mengajar guru yang terkandung di dalamnya, kemampuan mengatur perencanaan pembelajaran, kemampuan mengajar materi pembelajaran, dan personal sosial atau pergaulan dengan siswa. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya sebagai supervisor, maka kepala sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi, yaitu yang pertama, ilmiah, yang mencangkup unsur-unsur A. Sistematis, berarti dilaksanakannya secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang B. Objektif, artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi. Yang C. Menggunakan alat atau instrumen yang dapat diberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, demokratis, menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, kooperatif, maksudnya adalah seluruh staf dapat bekerja sama dan mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat, konstruktif dan kreatif, artinya membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensinya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor berarti kepala sekolah menjalankan fungsi supervisi. Adapun fungsi supervisi menurut Suhertian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Misalnya dalam menentukan kebijakan, sekolahan, dan merumuskan tujuan-tujuan atas setiap kegiatan sekolah, termasuk program-program sepanjang tahun ajaran, perlu adanya koordinasi yang baik dari semua personil sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan harus melalui latihan yang terus-menerus. Dengan melatih dan memperlengkapi, guru-guru harus memiliki keterampilan dan kepemimpinan di sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Seseorang yang akan jadi kepemimpin, bila ia mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan melalui pengalaman guru, maka ia dapat belajar untuk memperkaya dirinya dengan pengalaman belajar baru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Artinya, usaha-usaha kreatif bersumber pada pandangan manusia. Semua orang percaya bahwa manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Artinya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian terus-menerus. Melalui penelitian dapat diketahui kelebihan dan kelemahan seseorang dari hasil dan proses belajar mengajar. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Artinya, agar usaha memperbaiki situasi belajar mengajar dapat tercapai, maka perlu dianalisis hasil dan proses pembelajaran.
Penganalisaan memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Suatu pembelajaran akan mengalami pertumbuhan bila selalu ada usaha perbaikan yang terus-menerus. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota. Maksudnya, supervisi memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dalam hal keterampilan mengajar. Kemampuan-kemampuan dalam mengajar hanya bisa dicapai bila ada latihan, mengulang, dan dengan sengaja dipelajari. Yang ke-8, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Artinya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya. Ada hierarki kebutuhan yang harus selaras. Setiap guru harus mampu mengukur kemampuannya masing-masing. Dalam rangka pembinaan profesionalisme guru yang pada gilirannya meningkatkan mutu, proses dan hasil pembelajaran, maka para supervisor hendaknya melakukan peranan sebagai berikut. Pertama, narasumber. Artinya, dituntut untuk mengenal dan memahami masalah pengajaran. Yang kedua, konsultan atau penasehat. Artinya, supervisor hendaknya dapat membantu guru melakukan cara-cara yang lebih baik dan mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator. Artinya, supervisor harus mengusahakan sumber-sumber profesional, baik materi seperti buku dan alat pembelajaran, maupun sumber manusia, yaitu narasumber, modul diperoleh guru. Yang keempat, motivator. Artinya, supervisor hendaknya membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Yang kelima, pelopor pembaharuan. Artinya, supervisor jangan merasa puas dengan cara dan hasil yang sudah dicapai, tetapi harus memiliki prakarsa untuk melakukan perbaikan, agar guru juga melakukan hal serupa. Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor antara lain dapat ditunjukkan oleh 1. Meningkatnya kesadaran tenaga kependidikan guru untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, untuk meningkatnya keterampilan tenaga kependidikan guru dalam melaksanakan tugasnya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan.